Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, kami dari SMA Negeri 8 Yogyakarta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbagi pada kalian tentang bagaimana sih merencanakan pendidikan kita di masa depan. Nah, salah satunya dengan merencanakan keuangan dengan melakukan investasi di bank. Nah, masa zaman gini nggak tahu bank sih? Dan apa aja manfaatnya? Loh, belum tahu? Check it out. Pernah tidak sih saat kalian sedang ingin ikut lomba, tetapi kamu tidak ikut lomba itu karena biaya registrasi dan biaya transportasi ke tempat lomba tersebut yang sangatlah mahal? Pernah juga nggak di saat kalian memasuki akhir semester, tapi kamu tidak bisa ikut ulangan akhir semester hanya karena kamu tidak punya dana untuk membayar SPP? Pernah juga nggak sih saat kalian ingin sekali mengikuti tes untuk masuk perguruan tinggi yang kalian idam-idamkan sejak SMA, tetapi kamu mengurungkan niat untuk mendaftar di perguruan tinggi tersebut hanya karena biaya registrasi dan biaya kuliah yang sangatlah mahal? Lalu, apa yang terjadi saat kamu tidak memiliki uang untuk membayar semua itu? Ya, yang pertama, cita-citamu hanya akan menjadi mimpi yang tidak pernah akan terwujud. Dua, nilai rapot dan prestasi kamu di sekolah akan menurun. Bahkan, kamu bisa saja putus sekolah hanya gara-gara kamu kekurangan dana. Bayangkan dalam 10 tahun lagi, di saat teman-temanmu yang lainnya sukses, tetapi kamu hanyalah yang tidak sukses di sekolah hanya karena 10 tahun yang lalu kamu kesulitan dalam hal pendanaan. Pasti kamu tidak ingin hal tersebut terjadi, bukan? Aku punya solusinya. Saat ini, banyak sekali badan usaha perbankan dan pembiayaan yang menawarkan bantuan dalam hal dana untuk pendidikan. Lalu, bagaimana badan usaha perbankan dan pembiayaan membantu kamu dalam hal dana untuk pendidikan? Saat ini, kebanyakan bank telah mengeluarkan tabungan anak yang dapat kamu pakai untuk menabung dari uang sakumu di bank secara aman. Bank dalam hal ini berperan dalam menjaga uang yang ditabungkan secara aman dan memudahkan kamu di saat kamu membutuhkan dana karena kamu bisa menggunakan kartu ATM yang diberikan oleh bank. Tetapi, selain itu, kamu juga bisa menggunakan jasa perusahaan pembiayaan jasa asuransi pendidikan. Perusahaan pembiayaan dalam hal ini menarik dana dari kalian per bulannya atau sering juga disebut premi. Lalu, bagaimana jika kamu ingin menggunakan asuransi untuk membayar biaya dengan tabungan? Asuransi dapat digunakan untuk membayar biaya sekolah dengan cara kamu mendatangi kantor cabang asuransi terdekat, menyerahkan dokumen identitas diri dan surat keterangan dana dari sekolah. Lalu, dana akan cair dan dapat kamu gunakan untuk membayar keperluan sekolah. Lalu, apa bedanya sih antara tabungan dengan asuransi? Kalau kita lihat bersama, dana yang berada di tabungan memiliki besaran yang hampir sama ketika kamu menyetorkannya. Misal kamu menyetorkan sejumlah Rp100.000, pada satu waktu yang akan datang, kamu mengambilnya, kamu dapat mengambil uang Rp100.000 tanpa berubah, walaupun akhirnya akan mendapatkan bunga. Selain itu, tabungan juga dapat diambil sewaktu-waktu tanpa ada persyaratan yang rumit. Tinggal menunjukkan rekening kepada petugas dan memberitahu jumlah yang akan kita tarik dan yap, uang sudah dapat kita ambil. Berbeda dengan tabungan, dana yang kita setorkan dalam asuransi tersebut atau yang biasa disebut premi dapat diambil dalam jumlah yang melebihi nominal premi tersebut. Namun, dalam hal ini kita perlu mengetahui beberapa persyaratan yang diajukan oleh pihak asuransi, seperti jangka waktu tertentu dan sebagainya. Persyaratan untuk mengambilnya pun lebih rumit daripada tabungan di bank. Namun, manfaat yang diberikan jauh lebih tinggi daripada tabungan. Bank and finance is the key for your future.